Rahayu, rahayu, rahayu Nusantaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'da. Pada hari yang berbahagia ini kami akan membahas suatu kajian, suatu ulasan yang kritis, tajam dan terpercaya karena akan berbasis ilmu pengetahuan, berbasis data dan akan menganalisis sampai sedetil-detilnya terkait mengenai masalah kejahatan Pahlawi dan hubungannya dengan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ini narasi sangat tajam nih. Di samping saya seorang tokoh muda, ganteng, menawan, viral ya. Beliau keturunan garis laki, ayah Maijen yang keturunan dari Sultan Ageng Tirtayasa Banten, ke atasnya Sultan Hasanuddin, putra dari Saribudayatowo Sunan Gunung Jati Al Husaini ya, Zuriya Nabi dari garis laki-laki. Kemudian juga dari garis ibu adalah keturunan Bindoro Pangeran Haryo Diponegoro bin Hamengkubuwono Sultan Hamengkubuwono III. Inilah Kanjeng Pangeran Raden Tubagus Nur Fadil Tirtayasa Al Bantani Al Husaini. Masya Allah. Saya hadir di rumah beliau setelah sekian lama, jarang ya sowan ke sini, udah lama. Waduh, ya amin amin amin. Moga-moga bisa bareng ke Irak, ke Mesir nanti ya, ke nakib-nakib dunia insya Allah bersama beliau. Karena beliau ini sudah diisbat ini nasabnya ini sama apa namanya Narkoba Internasional kan begitu. Insya Allah nanti akan membawa keberkahan, kemaslahatan, membawa pencerahan bagi bumi Nusantara kita. Pemirsa seluruh Nusantara yang kami hormati, kami muliakan, kami cintai bersama, putra bangsa RI yang pada bulan Agustus ini merayakan suatu bulan yang sangat berbahagia, yaitu bulan hari lahirnya bangsa Indonesia. Saya katakan nama Indonesia ini secara de facto dikumandangkan, diproklamirkan sebagai sebuah negara itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebelumnya entitasnya adalah Nusantara. Ketika zaman penjajahan menjadi Hindia Belanda, tapi nama Indonesia itu resmi dikumandangkan de facto 17 Agustus 1945. Menurut Profesor Anhar Gonggong, resmi menjadi suatu negara yang berketatanegaraan pada tanggal 18 Agustus 1945. Whatever, 17 Agustus, 18 Agustus adalah di bulan Agustus. Berarti bulan Agustus adalah bulan berbahagia, hari lahirnya, bulan lahirnya dari Indonesia kita. Makanya seluruh bangsa kita menyambut dengan amat sangat berbahagia. Pada tahun ini, tuh bagus, ini kan kemerdekaan ke-80. 80, kurang 20 tahun lagi kita sudah satu abad. Sebagai sebuah bangsa ini sudah cukup matang untuk menjadi bangsa yang layak ya menjadi pemimpin peradaban dunia sebenarnya. Amin. Kita optimis dengan segala kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dengan geopolitik, geografis, geostrategis, semuanya kita layak untuk kemudian istilahnya bermimpi untuk menjadi bangsa yang maju, adil, makmur, berperadaban tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, pada tahun ini 2025 adalah tepat 200 tahun yang silam. Adalah suatu perlawanan yang paling merugikan Belanda, paling memukul Belanda, yaitu namanya Perang Jawa atau Perang Diponegoro. Alhamdulillah di samping saya ini masih berdarah terah keturunan Diponegoro. Jadi insya Allah saya yakin di tengah sopan santunnya beliau, karena memang berdarah Nusantara ya, berdarah Keraton Nusantara. Saya yakin juga ada keberanian dari mewarisi datuk leluhur kita Nusantara yang bangsa Mongol saja, bangsa tak terkalahkan mengancam kita, kita iris telinganya ya. Kita buat babak belur ya. Mongol mengalahkan Khazar ini, apa namanya, itu bagus. Nah, masa kita sekarang dijajah oleh keturunan Khazar Kaukasus ini kan, nanti siapa, nanti beliau yang akan menyampaikan siapa itu Khazar Kaukasus. Bapak Ibu sekalian, saudaraku seluruh Nusantara, 200 tahun perang Diponegoro, 200 tahun silam perang Diponegoro adalah yang paling memukul Belanda, memukul penjajah Belanda. Di mana beberapa bulan setelahnya perang Diponegoro
1825 berakhir pada tanggal Juli ya. Juli. Awal mulanya 21 Juli 1825. Betul. Mulainya. Kemudian setelah itu pecah 20 Juli. Okay. 1825. Okay. Jadi 20 Juli serang yang masalah tanah leluhurnya itu dicaplok Belandanya. Oke. Okay. Berakhir 28 Maret 1830. Ya. Tapi menyuarakan perangnya di 21 Juli. 21 Juli. Ya, tepat sehari setelah penggusuran dari tanah itu. Nah, pada bulan Agustusnya tepat beberapa bulan 5 bulan setelah berakhirnya perang Diponegoro itu Belanda mengalami kebangkrutan, mengalami disintegrasi, kehancuran, di mana Belgia itu memisahkan diri pada tanggal 25 Agustus 1830. Ini efek dari kebangkrutan, kerugian besar penjajah Belanda. Dan ini tentu saja akan menimbulkan traumatik, akan menimbulkan resisten untuk kemudian langkah-langkah jahat apa yang harus dilakukan untuk melakukan kooptasi di bumi Nusantara agar jangan sampai terjadi lagi kejadian serupa. Kemudian pada 1830 4 Oktober itu kemerdekaan dari Belgia. Pada akhirnya kemudian Luxembourg 1839 memutuskan untuk juga merdeka, perjanjian London. Jadi Belanda yang dulu luas mengalami kehancuran, mengalami kerugian, kebangkrutan sehingga satu persatu wilayahnya lepas. Belgia, Luxembourg dan beberapa kota termasuk kota Reims atau apa yang itu dicaplok Prusia, sebagian dicaplok Perancis dan lain sebagainya. Perang Diponegoro menjadi titik balik, titik awal dari kebangkitan kesadaran kita untuk menghimpun perlawanan yang lebih masif nanti di masa yang akan datang. Jadi gitu. Jadi yang perlu kita gali adalah oke lah Belandanya sudah kabur. Tentu saja ada residu-residu yang membantu Belanda sehingga kemudian kooptasi umat Islam dijalankan. Imigran yang mengaku cucu Nabi didatangkan untuk kooptasi jangan sampai terjadi perang serupa yang dahsyat sebagaimana perang Jawa, perang Diponegoro. Nanti akan diulas sangat tajam, terpercaya dan ilmiah oleh Kanjeng Pangeran Raden Tubagus Nur Fadil Al-Bantani. Nah, ternyata Belandanya kabur, tapi anasir-anasir jahat yang dulu menjadi jongos, antek dan kepanjangan tangan dari niat jahat kolonialisme Belanda ini masih ada di bumi Nusantara hingga hari ini. Siapa mereka? Silakan, monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita berjumpa kembali bersama Gus Fakih, Kanjeng Raden Temung Fakih Wiradiningrat. Tadi pertanyaannya siapa mereka? Maka jawabannya adalah Kabib Ba'alawi Muasal Yaman. Jelas ya? Jelas, tegas. Narasinya tidak bersayap ini. Ya, tidak bersayap, itu jelas. Apa dasarnya? Kenapa menyebut mereka? Nah, ini dikarenakan ya kita harus kembali lagi latar belakang sejarah. Jadi hari ini kita di momen ulang tahun HUT kemerdekaan RI yang ke-80 tahun juga mensyukuri dan memperingati daripada perang Diponegoro yang ke-200 tahun. Nah, jadi kata para pendahulu kita kanlah jas merah. Jangan sekali-kali melupakan dan meninggalkan sejarah. Makanya saya juga pakai jas merah juga nih, Gus Fakih. Sebagai momen kita memperingati. Saya suka. Nah, ini. Masya Allah. Nah, jadi kalau ada kata-kata jas merah, kan di Indonesia Merdeka ini kita mengibarkan bendera merah putih. Nah, ini juga jangan sampai dibelokkan seakan-akan bendera merah putih ini adalah gagasannya para Habib Ba'alawi Muasal Yaman. Bahkan para pendahulu kita, Bapak Muhammad Yamin, itu sudah sampai menerbitkan buku berjudul 6.000 tahun masalah bendera merah putih ini. Itu saudara kita Gus Kiai Nur Iya itu juga masih punya bukunya, siap berdiskusi bahwasanya itu tidak mungkin. Nah, arti kata masalah Indonesia ini dan juga ada klaim-klaim daripada Habib Ba'alawi yang tiba-tiba kok sekarang ini mengaku-ngaku berjasa. Jadi mereka mengaku cucu Nabi,
mengaku berjasa. Nah, kemudian ini sifatnya merendahkan berbagai pihak. Nah, sebenarnya kalau hanya sekedar mengaku hanya untuk masalah silaturahim keluarganya saja, itu hak masing-masing. Permasalahannya klaim-klaimnya ini kami amati melanjutkan penjajahan di bumi Nusantara, meskipun tidak secara penjajahan Belanda masa lalu, tapi penjajahan secara spiritual, secara rasial, secara kultural, secara finansial, itu terus mereka lakukan. Nah, juga kalau kita menyampaikan masalah penjajahan, nah kita juga harus tahu emang awal mula penjajahan memang kalau yang biasa kita ini kan biasanya Vanung Fajar kita menyampaikan 350 tahun. Nah, secara umum ya, karena kan kalau secara detail beda-beda, kayak Aceh juga abad 20 baru terduduki. Nah, 350 tahun itu secara umum oleh penjajah Belanda. Tapi sebenarnya yang menjajah di Nusantara tidak hanya Belanda. Sebelumnya ada Portugis, ada Belanda, ada Spanyol, ada Inggris, bahkan Belanda juga sempat di bawah Prancis zaman Napoleon Bonaparte. Jadi secara tidak langsung kita juga pernah jajah Inggris melalui Belanda. Belandanya pun juga ada yang swasta, VOC, company, ada yang pemerintahan Hindia Belanda yang resmi dari kerajaan Belanda. Nah, kemudian juga ada Jepang. Nah, ini jadi ada berbagai bangsa yang melihat tuh bangsa kita, negeri kita ini merupakan suatu daerah yang subur, makmur, memiliki sumber daya alam yang luar biasa, sehingga banyak yang menargetkan untuk mencaplok kekayaan daripada negeri ini. Nah, apalagi pertambangan ini juga, kalau sekarang ini, wah luar biasa. Jadi sumber daya alam Nusantara itu dari zaman dahulu kala, bahkan zaman Fir'aun pun barus itu juga sudah menjadi komoditi untuk masalah pengamatan mayat jenazahnya daripada raja-raja Mesir. Jadi dari zaman dahulu kala sampai zaman sekarang, sumber daya alam Nusantara itu luar biasa. Sehingga kita sebagai anak bangsa harus dari zaman ke zaman ya harus menjaganya. Kita memiliki tuntutan sejarah melanjutkan perjuangan dari para leluhur kita. Nah, untuk Belanda masuknya itu di 1596 itu sebenarnya baru berdagang, belum langsung sifatnya menjajah berkuasa. Mulai menjajah berkuasa itu sebenarnya mulai ketika menduduki Batavia, Jakarta. Jakarta itu didudukinya di tahun 1619, jadi awal abad 17. Nah, itu sudah mulai upaya menguasai daripada Belanda atau VOC ketika itu. Makanya 10 tahun kemudian Raja Mataram, Sultan Agung Mataram itu melakukan perlawanan awal kepada penjajah VOC dengan mengutus berbagai bangsawan-bangsawan baik dari Jawa Tengah maupun Jawa Barat. Kalau dari Jawa Tengah ada Temung Bahurekso, ada Juru Mertani dan lain sebagainya. Dari Jawa Barat ada Dipati Ukur dan juga para pangeran Sumedang yang nantinya juga ikut berjuang dan pindah haluan kepada Banten. Yang sudah menjadi resmi pahlawan nasional itu adalah Raden Arya Wangsakara. Nah, juga ada Suadi Wangsa II. Juga ada yang namanya Arya Santika di Tangerang Selatan. Jadi berbagai tokoh di masa lalu tuh saling kolaborasi melawan penjajah VOC dari mulai masanya Sultan Agung Mataram. Nah, pasca Sultan Agung Mataram, tokoh Arya Wangsakara itu kemudian menjadi karena pihak Dipati Ukur ketika masa lalu itu apabila gagal harus siap menerima konsekuensi. Keponakan daripada Dipati Ukur karena garis ibunya keturunan Banten bergabung dengan Banten. Kemudian di tahun 1636-an itu mereka dari menjadi duta Banten yang menjalin hubungan ke Mekah kepada Syarif Mekah Zaid Al-Hasani. Makanya kalau dulur kita ini habis pulang haji, habis berdiplomasi ketemu dengan Said Anas ya, Anas Madinah, wah Dan ini muftinya apa? Gurunya Pangeran Muhammad bin Salman. Masya Allah. Syekh Ahmad bin Qasim Al-Ghamidi. Iya. Semoga membawa kebaikan bagi Nusantara. Amin. Nah, ini sudah kita diskusikan di diskusi sebelumnya. Jadi kalau zaman dulu dari Banten yang kemudian Mataram bisa mendapat gelar Sultan. Nah, kalau sekarang nih dari Mataram nih yang ke Banten, yang ke Mekah, ke Madinah. Nah, semoga belum jadi Sultan. Sejarah berubah balik. Oke. Nah, jadi Arya Wangsakara di tahun 1636 ke Mekah dan zaman-zaman itu Raja Mataram, Raja Banten gelarnya masih Panembahan, belum bergelar Sultan. Nah, jadi dari diplomasi dengan Syarif Zaid Al-Hasani ketika itu, maka mulailah ada penggelaran gelar Sultan untuk saling kerjasama di bumi Nusantara, yaitu Sultan Banten, Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir di tahun 1638, kemudian Sultan Alauddin, kakeknya Sultan Hasanuddin Makassar di tahun 1639,
Kemudian Sultan Agung Mataram alias Sultan Abdullah Muhammad Al-Matarami yang sebelumnya bergelarnya itu Panembahan Hanyakrokusumo itu di tahun 1641. Sehingga awal mula inilah para raja-raja Nusantara itu yang tadinya kadang-kadang saling bersaing, kadang-kadang ribut internal keluarga, padahal masih saudara itu, masih sepupu padahal. Tapi dengan bantuan juga Syarif Mekah, dengan lobby-lobby diplomasi, akhirnya saling kompak, sehingga kemudian nantinya di masa-masa selanjutnya ketika Sultan Nasruddin Makassar ada perlawanan di Makassar, kemudian terkalahkan, tapi diteruskan oleh pejuang-pejuang Makassar yang pindah ke Pulau Jawa. Makanya ada Syekh Yusuf Makassar yang turut membantu perjuangan di Banten, ada Karaeng Galesong, Daeng Naba yang orang pihak Makassar, bangsawan Makassar yang turut berjuang di bumi Mataram. Nantinya juga menurunkan keturunan-keturunan Mataram, termasuk ya Dr. Wahidin Sudirohusodo, itu juga masih keturunan Makassar dan juga Mataram gitu. Nah, jadi itu perjuangan-perjuangan di abad 17. Nah, tadi yang kita sebut Ba'alawi Muasal Yaman ini di akhir abad 17 ini juga sudah mulai masuk ke Nusantara, tapi belum banyak kiprahnya. Jadi sekitaran tahun 1677, nah ini kalau tadi Sultan Agung Mataram itu berjuangnya di tahun 1628, nanti wafatnya di tahun 1645, nah digantikannya oleh putra beliau Sultan Susuhunan Amangkurat I atau Amangkurat Agung yang nantinya dimakamkannya di Tegal. Nah, kalau di Banten sendiri nantinya juga dari Sultan Abdul Mafakir Mahmud Abdul Qadir itu masih sepupu dari Sultan Agung Mataram, sepupu dari pihak ibu. Karena kalau Sultan Abdul Mafakir Mahmud Abdul Qadir, Sultan Banten keempat, ibunya adalah Ratu Mas Hartati alias Nyai Gede Wanagiri binti Pangeran Benowo I. Nah, itu punya adik Ratu Diah Banowati, Ratu Mas Hadi Diah Banowati. Nah, itu yang menikah dengan Raja Mataram yang kedua, Panembahan Hanyokrokuwati, berputra Sultan Agung Mataram. Jadi Raja Mataram ketiga, Sultan Agung Mataram, dengan Raja Banten yang keempat, Sultan Abdul Mafakir Mahmud Abdul Qadir, itu masih sepupuan. Nah, kemudian Sultan Abdul Mafakir punya cucu, kan berputra Abdul Mali Ahmad, berputra Sultan Abdul Fattah alias Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, ini yang di Banten yang menjadi pahlawan nasional. Kalau yang di Mataram, Sultan Agung Mataram yang menjadi pahlawan nasional. Kemudian kalau di Banten, Sultan Ageng Tirtayasa. Kemudian kalau yang di Makassar, Sultan Hasanuddin. Nah, itu sudah menjadi pahlawan nasional dari Indonesia Timur. Nah, jadi ada kerjasama antara di Pulau Jawa yang di tengah, barat, sama Indonesia Timur Makassar. Itu dari abad 17 sudah ada perjuangan pergerakan perlawanan melawan penjajah. Termasuk juga di Arya Wangsakara, sudah resmi jadi pahlawan nasional di tahun 2021. Nah, di masa-masanya Sunan Amangkurat Agung, pasca beliau wafat di tahun 1677, Amangkurat Agung ini memiliki cucu dari garis putri beliau, itu adalah pelanjut Kesultanan di Cirebon. Nah, jadi Amangkurat Agung Mataram ini merupakan mertua daripada Raja Cirebon yang bernama Panembahan Giriloyo. Nah, Panembahan Giriloyo ini memiliki putra-putra yang menjadi Sultan Kasepuhan yang pertama, Sultan Kanoman yang pertama, dan juga Panembahan Cirebon Kacirebonan, yaitu Wangsakerta. Nah, jadi di tahun 1677, pasca para pangeran Cirebon ini sudah kembali ke Cirebon, mereka mengadakan musyawarah sejarah Gotra Sawala di masa-masa itu. Dan di masa-masa ini mulailah mengundang berbagai tokoh dari berbagai daerah yang rencananya tuh mau menyusun suatu data sejarah Nusantara bersama. Jadi dari Banten diundang, dari Mataram diundang. Nah, karena dulunya ini mereka adalah keluarga keturunan Wali Songo, mereka juga mengundang tokoh-tokoh dari Arab. Nah, sayangnya karena di masa-masa itu sudah mulai ada dominasi VOC juga, dari pihak Arab yang diundang sayangnya adalah dari kalangan Habib Ba'alawi. Disinilah awal mula Habib Ba'alawi ini mulai datang di Nusantara, karena juga di masa-masa abad 17 ini Yaman itu sudah ada mulai kerjasama dengan VOC terutama di bidang komoditi kopi. Jadi kalau di Nusantara utamanya adalah rempah-rempah, nah kalau di Yaman masa itu sudah mulai kerjasama komoditasnya kopi. Nah sehingga orang-orang Yaman itu sudah mulai berdagangnya itu kerjasamanya dengan VOC. Nah di abad 17 mulai didatangkan meskipun dalam skala yang kecil. Jadi belum rame-rame perorangan. Nah, jadi di museum di musyawarah Gotra Sawala itulah awal mula para Ba'alawi ini mulai membengkokkan sejarah silsilah Wali Songo. Jadi jalur Wali Songo yang awalnya itu ada dua muasal, ada yang dari jalur Mona Maghribi Maroko,
ada yang dari jalur Makhdum As-Samarkandi Uzbekistan. Nah, itu mulai disusupi dengan membelokkan seakan-akan satu leluhur dengan Habib Ba'alawi Muasal Yaman. Nah, ini awal mulai dari situ. Tapi alhamdulillahnya meskipun mereka ada upaya, pencatatan tentang jalur yang Al-Hasani, pencatatan tentang jalur yang Al-Kazimi, Al-Husaini yang Samarkan, itu juga tetap tercatat. Kata-kata Musa Al-Kazim, Kasim Al-Malik, Musa Kalijam, dan lain sebagainya itu tetap terjaga meskipun ada upaya awal-awal pembelokan. Itu di abad 17. Nah, di abad berikutnya, sebelum nanti kita masuk ke Pangeran Diponegoro di abad 19, jadi abad 17 ini para Ba'alawi ini masih belum terlalu kelihatan sekali sebagai suatu pihak yang zalim. Nah, karena zaman dulu tuh ulama-ulama kita, sesepuh-sesepuh kita mengedepankannya husnuzon, prasangka baik. Jadi disangkanya ya orang Arab, disangka saudara, apalagi kan seperti Said Anas juga kan ada menyatakan demikian, menyambut baik. Jadi akhlaknya dikedepankan lebih dulu. Nah, jadi masa-masa itu kita belum ada pihak-pihak sesepuh kita ada kecurigaan. Nah, ternyata baru di abad kemudian, di abad 18, 1700-an, ini ternyata mulai ada Habibah Ba'alawi, Habibah Fatimah, yang punya menantu juga Habib Ba'alawi namanya Syarifuddin. Nah, itu mulai upaya mengkudeta tahta Kesultanan Banten. Nah, jadi menikahi Sultan Banten, kemudian putra dikasih racun, putra mahkotanya juga kong kali kong dengan VOC diasingkan ke Sri Lanka. Tapi alhamdulillah ada perlawanan oleh tokoh-tokoh Banten semisal Kiai Tapa sama Tubagus Buang. Nah, alhamdulillah perjuangan tersebut berhasil karena rakyat Banten tuh senantiasa menolak. Kan kalau orang Belanda itu kan maunya kerjasamanya dengan yang sifatnya bisa mengamankan daerah jajahannya. Ternyata dianggapnya gagal. Habibah Fatimah ini dan menantunya itu gagal, tidak bisa menjaga kondisivitas keamanan Banten. Akhirnya dilengsarkan oleh Belanda. Yang putra mahkota yang aslinya yang dari Sri Lanka dikembalikan ke Banten. Nah, saat itu Kiai Tapa dan Tubagus Buang sempat berhasil kan, tidak ketangkap dalam gerilyanya. Kemudian pindah ke Jawa Tengah. Nah, itu ketika itu membantu Pangeran Mangkubumi alias Sunan Kabanaran alias nantinya sebagai Sultan Hamengkubuwono I. Dan membantu keponakannya yang nantinya Pangeran Sambernyowo. Nah, jadi di masa-masa pasca 1752 ini makanya kita pengulangan sejarah kalau bisa silaturahmi dengan keluarga Mataram. Karena di masa lalunya keluarga Banten ya demikian, kerjasama dengan Mataram sama dengan Banten, termasuk yang di kurun abad 18 ini pasca Kiai Tapa dan Tubagus Buang melawan VOC yang anteknya adalah dari Habibah Ba'alawi tadi dengan menantunya yang Habib, itu kemudian sempat hijrah ke Jawa Tengah di kurun 1752 membantu perjuangan daripada yang nantinya menjadi Hamengkubuwono I dan Pangeran Sambernyowo yang nantinya menjadi KGPAA Mangkunegoro I. Nah, jadi Hamengkubuwono I menghentikan perlawanannya di tahun 1755. Nah, jadi sehingga setelah dengan perjanjian Gayanti, sehingga pasca itu ya kembali lagi ke Banten dari Kiai Tapa dan Tubagus Buang. Nah, tapi intinya sudah ada jejak kerjasama Banten dan Mataram dan sudah ada yang namanya kezaliman awal daripada Ba'alawi yang jelas-jelas nampak mau upaya membantu penjajahan di bumi Nusantara menjadi antek penjajah Londo. Nah, sayangnya itu di abad 18, abad 19, 1800 ternyata terulang kembali dengan Pangeran Diponegoro. Jadi Pangeran Diponegoro ini sendiri yang sudah 200 tahun, ini perlu kita ketahui juga banyak menghadapi pengkhianatan baik dari bangsanya sendiri, baik dari sesama umat Islam maupun ya dari para Habib Ba'alawi Muasal Yaman ini juga. Nah, jadi meskipun para Habib Ba'alawi itu pasca perang Diponegoro nantinya semakin banyak didatangkan untuk juga mengcounter dari perjuangan para ulama, tapi nyatanya di masa-masa perang Diponegoro mereka sudah ada, meskipun nggak terlalu banyak, sama seperti tadi abad 17, abad 18 ada tapi sedikit. Nanti mulai rame-ramenya di abad 19, mulai dari tahun 1859, nah itu baru mulai rame. Nah, yang awal-awal tersebut karena perjuangan Pangeran Diponegoro ini banyak didukungnya oleh kalangan putihan, kalangan kiai, kalangan santri itu saling berkolaborasi dengan Pangeran Diponegoro dalam perjuangannya. Nah, ketika itu yang kalangan
bangsawan, beberapa ada yang kerjasama dengan Pangeran Diponegoro, termasuk dari Solo itu Susuhunan Pakubuwono VI itu turut berjuang bersama. Kalau dari keluarga Trah Mangkunegaran juga ada yang disebutnya Pangeran Santri atau Raden Santri, yang kemudian nanti umurnya panjang, dimakamkannya nanti di daerah Sukabumi dalam sejarah lain juga. Nah, tapi juga namanya patihnya daripada Kesultanan Jogja masa itu, ya, yang keluarga Danurjonya, ya, Patih Danurjo saat itu, ya itu masih tangan kanannya anak buahnya Belanda. Dan dalam perjuangan selama 5 tahun, Pangeran Diponegoro itu sampai nantinya dijebak Belanda, ditangkap dan diasingkan ke Makassar, tentunya melalui sebuah perundingan. Nah, perundingan tersebut Pangeran Diponegoro sampai mau datang berunding, dilobinya oleh Habib Ba'alawi Muasal Yaman. Nah, ini kalau kita sebut namanya Habib Abdullah Musin, marganya Ba'abud, Ba'alawi. Ya, Abdullah Fatimah Ba'bud juga. yang tadi Fatimah Ba'bud juga. Jadi masa-masa itu dari sana, Ba'abud yang iya. Makanya kalau zaman-zaman sekarang ini Ba'abud banyak yang wajahnya agak-agak Nusantara karena datangnya lebih dulu, zaman dulu banyak yang berbaur dengan Nusantara. Jadi baik yang dari jalur Banten sama yang di Diponegoro ini awalnya masih Ba'abud. Nantinya baru nih ada yang Utsman bin Yahya nantinya. Nah, di akhir abad 19. Nah, kalau di awal-awal abad 19 nih Ba'abud ini yang menjadi Antek Londo. Nah, jadi berunding melobi Pangeran Diponegoro supaya mau berunding, apalagi kan kondisinya tuh pasca Lebaran nantinya. Lebaran kan biasanya orang bermaaf-maafan. Nah, karena perang sudah 5 tahun, cobalah dicari diskusi, siapa tahu ada titik tengah dari perlawanan yang sudah ada berjalan selama 5 tahun. Nah, Pangeran Diponegoro karena yang melobi Habib, karena kan beliau sebenarnya menghormati para ulama, menghormati kiai, menghormati santri. Nah, zaman dulu Habib itu menggunakan gelar Sayyid, Kanjeng. Jadi Pangeran Diponegoro juga dalam perlawanan itu kan juga biasa membakar semangat masyarakat itu atau umat menggunakan kisah Sayyidina Husain, udah gitu Ratu Adil yang terkait dengan Al-Mahdi. Ya. Jadi sangat memiliki pandangan yang positive thinking dengan perjuangan umat Islam. Juga menggunakan formasi dari Turki karena di masa lalu kan ada khilafah Turki Utsmani. Jadi meskipun tidak secara langsung secara struktural di bawah Turki, tapi secara kultur Islami itu Pangeran Diponegoro itu menghormati Turki, perangnya juga menggunakan formasi-formasi Turki dan masih kakek yang sama. Karena mohon izin. Saya membaca manuskrip tertua Wali Songo ya, yang dipegang oleh Trah Sunan Derajat bin Sunan Ampel tahun 1590 itu menyebutkan bahwa Ibrahim Asmoro Kondi punya ibu namanya Fatimah. Fatimah ini putrinya Sultan Mehmed pertama. Subhanallah. Sultan Mehmed pertama ini konsolidator setelah kekalahan Utsmani atas Timur Leng, kemudian membangun kembali Utsmani. Nanti dia punya cucu Mehmed kedua atau Muhammad Al-Fatih. Subhanallah. Jadi Ibrahim Asmoro Kondi ayahnya Sunan Ampel ya. Itu dengan Sultan Mehmed atau Muhammad Al-Fatih Mehmed kedua ini sepupu. Masya Allah. Jadi keterikatan keraton-keraton atau kerajaan Kesultanan Nusantara di Indonesia dengan Turki Utsmani itu bertautan darah itu nanti di Sultan Mehmed pertama. Masya Allah. Begitu, monggo. Yeah. Betul sangat. Yeah. Ya, apalagi kan juga dari Trah Samarkand Uzbekistan tuh juga ada kaitan dengan Turki juga ya, karena meskipun Uzbekistan tapi kan masih Rum Turki Raya lah ibaratnya. Meskipun sempat di bawah Timur Leng tapi kan nanti Timur Leng juga sempat dikalahkan. Jadi artinya secara historikal, secara silsilah itu terkait sekali sehingga perjuangannya Pangeran Diponegoro bahkan ketika berjuang di 1825-1830 gelar yang beliau gunakan tuh bukan lagi Pangeran Diponegoro sebenarnya, tapi Sultan Abdul Hamid Heru Cokro Sayyidin Panatogomo. Jadi yang menggunakan gelar Diponegoro sebenarnya malah anak beliau kalau di masa itu. Jadi kalau di masa sebelum perjuangan beliau memang dari Jogja dikasih gelarnya Bendoro Pangeran Haryo Diponegoro. Tapi karena dalam kondisi perang apalagi mau mengkomandoi para pangeran, para tumenggung, para raden, itu harus memiliki strata gelar yang lebih tinggi sehingga beliau
diangkat lah ya, atau dilantik atau dikukuhkan oleh para pengikut beliau sebagai sultan, bergelar Sultan Abdul Hamid Heru Cokro Saidin Panatogomo. Nah, gelar Diponegoro ini sebenarnya menurun kepada dua putra beliau. Ada Kanjeng Pangeran Haryo Diponegoro alias Pangeran Diponegoro Anom, ada Kanjeng Pangeran Adipati Diponegoro alias Pangeran Adipati Anom, alias Pangeran Alip alias Raden Mas ini Pangeran Alip juga, dan beliau ini juga alias Raden Mas Suryo Atmojo. Nah, inilah yang nantinya nih menurunkan jalur-jalur ke Ibu Kulo, menurunkan keluarga Banyumas, keluarga Diponingrat. Jadi dari Diponingrat, kalau yang menurun kepada para Kiai Mursyid tadi dari jalur Ali Dipowongso. Nah, Ali Dipowongso dari Diponingrat tadi punya anak Ali Dipowongso, punya anak Mbah Ilyas, punya anak Mbah Malik. Gurunya Pak Lutfi bin Yahya. Yang katanya bin Yahya. Yang katanya bin Yahya. Ya. Nah, ini perlu kita sampaikan. Pangeran Diponegoro ini memang meskipun memiliki punya nama Arab tadi Sultan Abdul Hamid, tapi binnya bin Hamengkubuwono III, bukan Hamid bin Toha bin Yahya. Nah, itu tidak benar. Nah, jadi dan beliau memang memiliki bibi yang menjadi istri daripada Kanjeng Raden Tumenggung Sumo Diningrat. Nah, kalau misalkan Diponegoro ini melawan penjajahan Belanda, kalau yang Sumo Diningrat melawan penjajahan Inggris. Nah, ada perlawanan Geger Sepehi. Nah, itu jelas hubungannya adalah paman keponakan. Nah, bukan dibelokkan, jangan sampai diikut-ikut untuk pembelokan menjadi Hasan bin Toha bin Yahya. Artinya yang sebenarnya paman keponakan malah jadi saudara kandung dan seakan-akan senasab. Padahal Kanjeng Raden Tumenggung Sumo Diningrat ini nasabnya ke jalur namanya ke jalur Ki Ageng Rang, juga ke jalur Adipati Pragolapati. Nah, jadi bukan ke bin Yahya. Cuman beliau garis ibunya memang terah HB1, dari garis istrinya Putri HB2. Jadi kalau kepada Diponegoro hubungannya paman keponakan, karena Diponegoro adalah anak daripada HB3, Hamengkubuwono III. Intinya ini keluarga Mataram Islam. Hamengkubuwono, nanti yang atasnya ke Sultan Agung sampai ke Panembahan, tidak ada bin Yahya. Tidak ada bin Yahya sama sekali. Itu baik dari jalur rajanya maupun jalur pembesar atau patihnya atau adipatinya itu tidak ada yang ke bin Yahya yang ngawur. Murokab ini ya. Betul. Nah, karena ini sejarah masa lalu, di kekinian masih ada yang upaya membelokkan, makanya di hari kemerdekaan kita harus sampaikan, harus luruskan gitu. Nah, termasuk Diponegoro tadi itu mau dijebak oleh keluarga Balawi. Nah, jadi ternyata yang sampai sekarang Diponegoronya sama paman beliau masih ada yang mau membelokkan beliau kepada bin Yahya. Nah, itu harus kita waspadai. Nah, kemudian nanti di abad 19 juga di akhir-akhir itu ada Usman bin Yahya Mufti Betawi. Nah, itu yang sampai memang karena tadi sebagaimana panjenengan sampaikan, pasca perang Diponegoro kan mulai bangkrut, dan perjuangan para kiai, para santri itu kan dari zaman Diponegoro itu sudah makin meningkat, sehingga dalam pandangan Belanda, wah ini kita cara barunya itu ya harus diadu domba, harus diberikan tokoh yang bisa memberikan fatwa yang berbeda dengan para kiai Nusantara masa itu, dan bisa meredam perlawanan. Ngaku cucu Nabi. Ngaku cucu Nabi. Karena zaman dulu para pribumi kita itu kan menghormatinya para kiai-kiai kita, para bangsawan untuk melakukan perlawanan. Ketika Pangeran Diponegoro berhasil diredam, ini beberapa kiai-kiai Torikoh masih ada yang upaya, terutama juga di Banten dan di Jawa Barat. Karena di Jawa Tengah sudah mulai berhasil diredam ketika masa abad 19. Nah, ketika yang di Jawa Barat sama Banten ini kan sudah mulai adanya Torikoh Qadiriyah wa Nasyabandiyah. Nah, itu sudah mulai memfatwakan untuk harus melakukan perjuangan jihad fisabilillah. Nah, tapi dari Belanda ada Snugurwonye yang sebelumnya juga sudah menyiasati dari sejarah-sejarah ini, kan mereka belajar dari sejarah. Mereka belajar sejarah untuk menjajah. Nah, kalau kita harus belajar sejarah untuk meningkatkan meneruskan perjuangan dan juga mengangkat marwah anak bangsa supaya lebih baik lagi, lebih mulia lagi. Nah, jadi ketika itu Snugurwonye dengan Usman bin Yahya Mufti Betawi ditampilkan alim, ditampilkan ulama, tapi ditampilkan sebagai Sayyid, cucu Nabi. Tapi fatwa-fatwanya malah pro penjajah Belanda, tidak mendukung saudara umat Islamnya. Nah, jadi harusnya kan kalau yang semestinya ulama asli, cucu Nabi asli, harusnya kan lebih menghargai perjuangan para ulama di Nusantara yang saudara-saudara seiman seislam harusnya. Harusnya juga melakukan perlawanan kepada penjajah yang kafir, yang kafirnya juga harbi gitu kan, bukan kafir yang sifatnya lunak, tapi ini kafir yang keras,
Karena si Fatih Harbi ini juga mau melakukan perlawanan gitu, kafir harbi. Jadi beda sekali sama kafir yang bukan harbi gitu. Kafir zimi kan beda. Kalau kafir zimi yang tidak melakukan perlawanan. Kalau ini kan kafir harbi yang sampai melakukan perlawanan, bahkan sampai mau menguasai, menjajah. Nah, sehingga para kiai-kiai kita di masa lalu mengeluarkan fatwa jihad fisabilillah. Yang di mereka malah melakukan fatwa sebaliknya bahwasanya haram, bahwasanya itu malah sesuatu hal yang haram untuk melakukan pemberontakan kepada ini. Jadi begini, Kanjeng Pangeran. Yang pertama bahwa upaya menguasai dan kudeta di Banten gagal. Betul. Kemudian tapi minimal sudah membuat kegoncangan luar biasa. Betul. Kemudian yang kedua, Pangeran Diponegoro ditipu oleh Habib. Ya, nah itu ada berhasil, mulai berhasil. Mulai berhasil. Ya. Kemudian karena merasa berhasil, dianggap sukses, dan Belanda sendiri bangkrut, sehingga jangan sampai terjadi lagi perlawanan serupa. Betul. Akhirnya terjadi masif didatangkan. Ya kan gitu kronologisnya. Betul, utamanya gitu. Artinya bahwa Habib-Habib ke Nusantara ini bukan untuk berdagang. Betul. Tapi benar-benar by design. Benar by design. Buma didesain, direncanakan, berarti kan ada konspiratornya. Betul. Ada konseptornya. Itu Vandenberg itu ya. Betul. Helwesi Vandenberg sama anak buahnya juga. Sama anak buahnya bernama Hurgronya ini. Betul. Itu coba nanti di browsing, coba diteliti. Vandenberg sama Hurgronya ini itu adalah marga Yahudi Belanda. Subhanallah. Yang membawa komunis Sneeveld itu juga marga Yahudi Belanda. Subhanallah. Bahkan seluruh gubernur jenderal Belanda dari awal sampai terakhir siapa? Hastings Jan Peterson Koen semua. Ini Yahudi Belanda. Karena apa? Heren de Zeventin, komisaris 17 Dewan Komisaris VOC itu juga Yahudi Belanda, para bankir pemilik modal itu. Sehingga tidak heran ketika mereka mencari antek, mencari jongos, mesti mencari yang genetiknya sama agar tidak berkhianat, agar bisa trust, dipercaya, tidak berbelok arah. Didatangkanlah orang-orang yang ternyata di era sekarang haplogrupnya haplogrup G, Khazar, Yahudi Kaukasus ini. Yang diakui di ini ya, jewisdna.net ya. Yang ngaku-ngaku cucu Nabi bernama klan Ba'alwi ini. Ya, betul. Jadi kalau melihat seperti ini suatu grand design yang sangat besar. Yang sangat sudah berjalan ratusan tahun yang lalu ya. Iya, 200 tahun lebih kita dibodohi. Tapi alhamdulillah rungkat dalam waktu 2 tahun. Amin, insyaallah. Katanya salah seorang jenderal yang membuat blueprint deradikalisasi di BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris, itu kalau rekonstruksi sosial dibangun 200 tahun, harusnya itu runtuhnya itu 200 tahun. Tapi ini 200 tahun runtuh dalam 2 tahun. Berarti betul. Allah menolong kita. Betul. Dan juga apresiasi pada putra-putri bumi Nusantara yang dengan luar biasa bernarasi melawan dengan segala macam gagah berani ya. Bahwa terjadi percepatan 100 kali lipat. 200 tahun dirungkatkan 2 tahun. Subhanallah. Luar biasa. Ini aplaus bagi semua singa-singa Nusantara ini. Dan berarti intinya yang mau disampaikan bahwa kemerdekaan Indonesia ini dicapai dengan perjuangan yang luar biasa. Melawan penjajahan, dan penjajahan ini memiliki antek-antek. Betul. Yang karena mayoritas umat Islam maka harus dilumpuhkan dengan cara-cara doktrinal. Apa itu cara-cara doktrinal? Karena otoritas yang memegang fatwa itu adalah ulama, dan di kalangan ulama itu dalam Ahlussunnah wal Jamaah kita ada doktrin memuliakan dzurriyyah Nabi, keturunan Nabi, dan otoritas dzurriyyah Nabi itu mulia dan punya otoritas lebih dibanding sekedar ulama yang bukan dzurriyyah Nabi. Maka kemudian didatangkan oleh Belanda orang-orang dari imigran Yaman ini, dari negara yang melarat hingga detik ini, yang susah. Pasti ada iming-iming dong. Kenapa kok mereka datang jauh-jauh ke sini, yang ribuan kilometer. Di sini mereka dikasih tanah, naik kapal gratis, dikasih jabatan jadi kapiten, dapat gaji, jadi mufti. Gajinya berapa itu? Utsman bin Yahya itu 100 ya, 100 golden. Sekarang mungkin sekitar 40-an juta itu kalau dikurskan itu. Luar biasa itu. Belum nanti fasilitas yang lain kan begitu. Silakan monggo dikupas lagi. Sejauh mana sampai kemudian sampai sekarang ini mereka masih menancapkan, mencoba untuk menancapkan diri. Itu luar biasa ya, pemirsa. Tadi disampaikan namanya Gus Fakih kaitan sama genetiknya. Jadi kalau sebelum ke sana tuh
ternyata di Banten juga geger Cilegon. Nah, ini kan dikorbankannya juga gara-gara Utsman bin Yahya. Jadi Utsman bin Yahya tadi juga dengan fatwanya tuh sudah memberikan saran masukan kepada orang Belandanya, sehingga perjuangan Thoriqoh di Banten itu juga sudah mulai dieksekusi keras gitu. Sehingga ada korban-korban jiwa dalam geger Cilegon, itu juga dampak daripada korban jiwanya daripada contohnya Habib Ba'alawi juga. Nah, ternyata lebih lanjut lagi, nggak berhenti di situ, di abad 20 ternyata PKI. Nah, ini mulai masuk PKI. Jadi kalau di abad 18 mereka menggeledah Sunan Banten berhasil digagalkan. Abad 19 ini mereka sudah mulai berhasil upaya menggagalkan perjuangan Pangeran Diponegoro, berhasil dalam menumpas perjuangan yang disebut sebagai geger Cilegon. Nah, abad 20 mulailah kita sebenarnya kan namanya PKI itu kan nanti pasca kemerdekaan. Nah, jadi sebenarnya founding father kita sebelum ke masa-masa PKI tadi, kita ada dulu upaya kemerdekaan. Jadi sebelum PKI sebenarnya saya tarik mundur dulu. Jadi kita juga harus waspadai ketika founding father kita 1928 itu mengungkapkan Sumpah Pemuda untuk menjadi satu bangsa, bangsa Indonesia, tidak ada Ba'alawi. 08 Budi Utomo ada nggak Ba'alawi? Tidak ada. Padahal Cina saja itu ikut berjaksa menyumbang untuk tempatnya Sumpah Pemuda. Ya. Jadi Sumpah Pemuda itu ada. Nah, kalau bangsa Arab selain Ba'alawi ada Sumpah Pemuda Arab, tapi terlambat tahunnya. 1934. Telat 6 tahun dan bukan Ba'alawi loh ya. Nah, itu kan inisiatornya kan kakeknya Pak Anies Baswedan. Nah, Baswedan bukan Habib Ba'alawi. Artinya Ba'alawi itu absen di tahun 1928. Di Sumpah Pemuda Arab juga nggak berkontribusi. Nantinya di 1945 juga tidak berkontribusi, tapi nantinya klaim-klaim berjasa. Nah, 10 November itu kan Jenderal Malardi meninggal di Jembatan Merah. Betul. Jembatan Merah dengan Ampel kan dekat. Betul. Bahkan sampai sekarang itu ada Ba'alawi nggak di situ? Nah, yang ikut perang. Adanya ngumpet. Jadi kalau zaman sekarang itu kita tahu lah Ampel itu sekarang banyak kampung Arab, banyak para Ba'alawi yang tinggal di sana. Tapi ketika di momen 10 November, itu kan sebenarnya perangnya dari bulan Oktober. Ya. Dan dari 22 Oktober itu sudah punya ada resolusi jihad daripada Syekh Hasyim Asy'ari yang sekarang pendiri NU. Itu resolusinya jihad dan tuh para pejuang-pejuang Nusantara berkumpul di Surabaya. Ada Bung Tomo, ada dari Banten, dari Aceh, Cirebon, Ki Abbas, kakeknya daripada Gus Abbas Buntet Cirebon ikut berjuang. Itu TNI berjuang, TKR zaman dulu kan yang Mutomo. Ada yang laskar-laskar Hizbullah berjuang. Jadi kalangan santri berjuang, KI berjuang, pribumi berjuang. Bahkan orang-orang Cina pun juga bikin klinik-klinik juga ikut berjuang. Hanya kalangan Ba'alawi muasal Yaman yang ngumpet tidak ikut berjuang. Tapi nantinya di masa-masa sekarang klaim berjasa. Nah, ini yang kita harus waspada dengan klaim-klaim palsunya mereka. Nah, jadi di tahun 1945 mereka nggak berjuang, di 1928 tidak mau ikut serta menjadi satu bangsa, malahan mendirikan Robitoh Alawiyah, organisasi rasis yang minta persetujuannya dari penjajah atau pemerintah Hindia Belanda. Jadi 1928 nggak mau berjuang, 1945 tidak mau berjuang, 1948 baru mulai merongrong. Nah, jadi ketika Indonesia ini sudah merdeka, berjuang, mereka mulai merongrong dari PKI. Nah, PKI di Madiun, itu ada Muso Al-Munawar. Nantinya kita sudah merdeka lagi. Artinya sudah kan kita diakui kedaulatannya kan di 1949. Jadi meskipun menyatakan kemerdekaannya kita di 1945, tapi diakui kedaulatannya di 1949 melalui konferensi Meja Bundar. Jadi sebelum 1949 itu sudah ada upaya daripada PKI, Muso Al-Munawar, bahkan termasuk yang Sultan Hamid yang biasa dianggap berjasa dalam lambang Pancasila, itu juga melakukan pemberontakan juga sebenarnya dengan Westerling segala macam gitu. Itu Ba'alawi juga itu. Menjadi ajudan pengawalnya Ratu Belanda. Betul. Tapi bukan Ba'alawi itu. Ya. Agar diri tes DNA-nya Blok Grup R. Ya, mereka diba'alawikan. Diba'alawikan. Tapi GR tuh rata-rata inilah ya. Ya. Tapi diklaimnya sebagai sama Ba'alawi. Nah itu kemudian artinya ada perlawanan atau pemberontakan lah sifatnya di negeri kita ini. Termasuk di 1965 itu ada DN Aidit dan juga ada Sofyan Barakbah, ada Fahrur Barakbah. Dan mereka alhamdulillah berhasil digagalkan perlawanan mereka di bumi Nusantara ini. Tapi di tahun 1967
mereka ya kalangan mereka lah ya, meskipun mereka sudah tertangkap kan, tapi satu kalangan mereka tuh berhasil mendirikan satu-satunya negara komunis di Timur Tengah, yakni Yaman Selatan. Nah itu mereka berhasil dari kalangan Balawi juga, itu bertahan sampai dengan tahun 1990. Ada Al-Atos Segaf. Nah ketika sudah menyatu dengan Yaman Utara, tapi kan tetap ada partainya, Partai Komunis Sosialis Yamannya masih tetap ada. Nah sekjennya ternyata masih Ba'alawi juga, Abdurrahman Assegaf. Nah jadi kan kalau ada zaman sekarang itu mengaku-ngaku atau menuding-nuding orang itu PKI, padahal kalangannya Habib Ba'alawi sendiri ini yang PKI. Jadi PKI lu, yang 4 kan ke dirinya ya, sendiri. Maling teriak maling. Nah jadi dari sejarah dari abad 16 sampai dengan 20, nah terutama ternyata dari peneliti-peneliti dari kalangan kita kan ternyata dari abad 9 Hijriah itu kan abad 15 Masehi kalau dimasehikan. Jadi abad 15 Masehi mereka mulai membelokkan silsilah kepada ngaku-ngaku cucu Nabi. Abad 17 mulai masuk Nusantara itu mulai menyusupkan silsilahnya, membelokkan silsilah Wali Songo. Abad 18 itu sudah mulai menggulirkan Sunan Banten. Abad 19 menggagalkan perjuangan para pangeran Diponegoro, juga Geger Cilegon. Abad 20 PKI. Abad 21 ya kita mestinya mengharapkan mereka sudah tobat, jadi ya, hal yang lebih baik. FPI. Tapi mereka mendirikan FPI, gerakan radikal, yang dinikah oleh imam besar, Imam Jumbo, yang hobinya malah caci maki. Ya, jadi kalau mengaku cucu Nabi harusnya kan menunjukkan akhlak yang baik, memberikan suri tauladan yang baik. Karena Rasulullah adalah uswatun hasanah. Maka keturunannya meskipun tidak bisa sebagai seideal Rasul, setidaknya kan sunnah Nabi itu harus mengikuti teladan beliau, harus mencontohkan teladan-teladan yang baik, mengikuti Rasulullah yang uswatun hasanah. Jadi yang namanya keturunan Nabi juga harus memberi contoh yang baik. Nah, tapi ini yang sebagai imam besar yang dicontohkan malah radikalisme, ujaran kebencian, ajakan perang, asah goslok, asah celurit. Nah, menghina para tokoh kita, Gus Dur dihina sebagai buta mata, buta hati, Presiden Hasyim Asy'ari nol, itu Faisal Asgaf juga tuh yang menghina. Nah, ada lagi presiden kita yang masa lalu disebutnya dengan Jokodok, pakai kata-kata binatang. Nah, itu kan tidak pantas. Nah, apalagi ada gerakan yang radikal, tapi juga ada gerakan yang seakan-akan lembut, seakan-akan halus, tapi juga ternyata menyusup ke NU. Nah, itu juga membelokkan sejarah NU, membelokkan juga tokoh-tokoh Nusantara. Tadi yang sempat disampaikan ada Sumodiningrat, ada Pangeran Diponegoro, memasukkan makam, bikin bisnis franchise makam keramat palsu. Nah, itu juga harus waspada itu. Kucing jadi makam wali. Makam kucing jadi makam wali. Makam PKI jadi makam wali. Ya, itu. Ya, kuda juga ada. Ya, kuda juga. Nah, itu membelokkan. Torikoh juga. Membelokkan torikoh. Jadi gurunya sendiri dibelokkan silsilah nasabnya dan sisa torikohnya. Jadi Mbah Malik itu torikoh Naqsyabandiyah dibelokkan jadi torikoh Syaziliyah. Nasabnya ke Hamengkubuwono III atau Pangeran Diponegoro dibelokkan jadi bin Yahya. Nah, ini kan harus kita waspadai, tampilannya baik tapi memecah belah dari dalam. Korupsi jabatan juga di NU karena tadinya sebagai Jatman ini adalah Banom NU, yang aturan dalam NU itu harusnya kepengurusannya 2 periode per 5 tahun. Jadi kalau yang bersangkutan sudah menjabat sebagai ketua Jatman dari tahun 2000, harusnya tahun 2010 sudah selesai. Ini terus-menerus sampai dengan tahun 2023, nggak mau turun. Bahkan ketika sudah diluruskan, menyesuaikan dengan aturan hukum di PBNU, dan membuat tandingan memecah belah dengan Jatma Aswaja. Nah, ini memecah belah umat Islam NU dari dalam, yang perlu kita waspadai. Meskipun orangnya tidak caci maki, tidak teriak-teriak, tidak dengan cara keras, tapi dengan caranya yang lemah lembut, seakan-akan baik, ternyata malah mengkhianati NU, membelokkan sejarah, bahkan melakukan namanya penjajahan spiritual. Jadi orang menganggap beliau tuh presiden sufi dan lain-lain, tapi satu pihak malah membuat namanya pembelokan-belokan. Tapi ya namanya aku sufi, ternyata hukum fikihnya juga nggak pakai itu, karena terakhir di Istiqlal rukun wudhu sampai dengan mengusap atau membasuh telinga. Nah, itu kan padahal sunnah hukumnya. Kecuali kalau beliau mazhabnya bukan Syafi'i. Ketua Rabi'ah Alawiyah. Nah, apalagi makruh aja nggak ngerti. Nah,
Tapi mereka mengaku-ngaku berguru kepada satu Habib bodoh lebih utama daripada berguru kepada 70 king alim. Nah, kalau berguru kepada yang bodoh, maka ya namanya pembodohan umat. Karena orang bodoh, umat kayak kita lagi mencari ilmu, belajarnya kepada orang bodoh, maka yang didapatkan adalah kebodohan-kebodohan. Maka itu maka sebut itu pembodohan umat, apalagi dengan kurafat-kurafat sesat. Jadi ya nggak cuma tokoh-tokoh itu ya. Jadi kita menyampaikan ini berbagai kelompok. Karena ini sudah sebuah gerakan yang masif dari masa lalu, di masa sekarang ternyata kok masih ada pembelokan sejarah, masih ada caci maki, dan sampai sekarang belum ada minta maaf loh, Kanjeng. Kan kalau ulama-ulama kita ada yang minta maaf, Gus Fuad Peret mau minta maaf, Mama Gufron minta maaf, Gus Miftah minta maaf. Ini kok ngaku cucu Nabi berbuat salah, kesalahannya sudah diungkap, orang-orang sudah pada tahu, kok belum pada minta maaf. Kemarin bahasa pemalsuan makam ya, ada itu yang katanya sok NKRI, yang kemana-mana pakai baju militer ya, padahal tidak pernah ikut pendidikan militer ya. Itu HB ya, jangan disebut nama. Iya. Dari Tuban ya, dari Tuban. Nah itu akan saya kasih 1 miliar. Alphard kalau bisa membuktikan bahwa ada pemalsuan makam. Nah, ternyata kemudian ya ketika diungkap sungguhan mau ditantang untuk dinotariskan, mencak-mencak marah-marah ngajak geger geden katanya di makam Sunan Bonang. Sekarang dilaporkan itu. Ya, dia yang dilaporkan. Gitu. Ya sudah. Dari PWI LS Kudus, Tuban sama rencana Malang itu juga rencana melaporkan. Harus itu, harus. Jadi biar tidak seperti itu, memang harus dikasih pelajaran. Betul. Perlu kita kawal bersama karena yang namanya proses hukum ini ya kadang no viral no justice. Jadi kita perlu suarakan di publik agar kita kawal, agar kita himbau para aparat penegak hukum untuk berlaku adil supaya kezaliman-zaliman yang ada di bumi Nusantara ini harus ditegakkan keadilan, jangan sampai dibiarkan. Jadi tidak ada tuh namanya ya ngaku cucu Nabi ibaratnya kemudian bebas dari hukum, nggak ada. Andai silsilahnya benar sekalipun, Rasulullah bersabda, andai Fatimah putriku mencuri akan kupotong tangannya. Apalagi yang nggak terbukti. Nah, nggak terbukti secara data ilmiah, ilmu genetik, sejarah dan ilmu nasab. Kemarin tuh ada wakil menteri. Wakil menteri saya nggak ngerti agamanya apa. Cuma depannya itu nama Immanuel kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya itu ya. Itu ditangkap KPK. Artinya tidak ada yang kebal hukum di Republik ini. Betul. Kalau salah ya harus ditindak. Dan meskipun pendukungnya Pak Presiden ya. Iya. Berarti tegas sekali Pak Prabowo kita. Pak Prabowo masih keturunan Hamengkubuwono ya. Masih berarti darah Nusantara ya. Betul. Profesor Sumitro. Jadi masih pribumi Nusantara. Oke, dari garis ayahnya jelas keturunan pejuang karena melawan Inggris ke garis PHI. Lah, si wakil menteri ini itu ternyata jejak digitalnya itu sowan ke Imam Jumbo, sowan ke si mufti Mursyid Toriko palsu itu dan seterusnya. Lah, ternyata dia nggak tahu, saya nggak ngerti agamanya Pak. Tidak penting lah. Cuma afiliasi dan keberpihakannya kok ke sana gitu. Ternyata sekarang terbukti dia mengatakan korupsi hukum mati. Sekarang dia korupsi. Lah, hukum mati harusnya. Harusnya hukum mati. Karena itu ucapan dia sendiri. Satu, yang kedua dia dekat circle-nya dengan mereka. Berarti gini, kalau dekat sama penjual minyak wangi kita akan berbau harum. Ikut bau wangi. Lah kalau dekat sama membangun rumah di samping septic tank, ya banyak bocornya septic tank kan bau kotoran kan begitu. Lah ini dekatnya sama mereka terus ya ke bawah ketularan. Untuk bilang Betul. Jadi ya itulah. Nah, kita juga upaya jangan sampai umat Islam Nusantara yang lain, jangan sampai para pemirsa ke bawah ketularan. Jangan sampai kita harus waspadai, jangan sampai saudara kita, keluarga kita ketularan pengaruh buruknya. Betul. Nah, jadi karena pengaruh buruk ini bisa terdampak itu ya apalagi di generasi muda ini. Jadi kita juga waspada. Memang mereka upaya melalui seni budaya itu baik-baik saja, tapi kita harus waspada karena seni budaya ini sifatnya kadang-kadang ya bisa mempengaruhi bawah sadar kita, bawah sadar anak-anak muda kita. Jadi kita harus waspada kepada gerakan mereka, sehingga nih kita dengan penyampaian kali ini nih dalam rangka mensyukuri hari kemerdekaan, kita bukan berarti merdeka kemudian nggak waspada, bukan berarti kemudian merdeka kita hanya sifatnya bersyukur, tapi kita juga harus meneruskan perjuangan yang ada. Itu bagus.
saya lebih menghargai, mengapresiasi Pendeta Thomas Riwu Assegaf, Pak Alawi. Ya, dia tidak ngaku cucu Nabi, mengglorifikasi cucu Nabi Muhammad. Dia jadi pendeta dan berusaha jadi Kristen yang baik, yang dermawan, yang santun, yang menghargai orang, ya, tidak rasis. Saya lebih menghargai itu daripada Habib-Habib, ya, yang ngaku cucu Nabi, seagama dengan kita tapi melakukan perbudakan spiritual, pendawiran, terus kemudian kapitalisasi agama dan mencoreng nama Nabi kita sendiri. Monggo. Ya, ini juga terkait juga dengan pandangan daripada ulama kita masa lalu, Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, dalam pandangan beliau itu juga pernah disampaikan juga oleh Kiai Muhyiddin Utsman juga, saudara kita, bahwasanya sebenarnya ada 3 ciri yang tidak mungkin keturunan Nabi asli itu melakukan hal tersebut. Jadi kalau yang melakukan 3 ciri itu berarti ya bukan zuriat Nabi, yaitu murtad atau kafir, jadi nggak beragama Islam. Yang kemudian melakukan zina, yang ketiga adalah melakukan homoseksual. Nah, jadi yang kalau misalkan ada Pak Pendeta Thomas Assegaf non Muslim, nah berarti ya kita hargai sikap beliau, dakwah beliau, ke toleransi, tapi berarti ini masuk ciri-ciri bukan zuriat Nabi. Nah, kemudian kalau yang masalah zina, wah ada banyak kasus itu, bahkan ada Toha bin Yahya yang itu istri jamannya sendiri juga. Nah, kemudian juga yang masalah kasus perzinahan, adalah kasus-kasus sang santri di Sodomi juga ada dari kalangan Ba'alawi. Nah, ini menandakan dari kalangan Ba'alawi bukan zuriat Nabi kalau secara ciri-ciri daripada Ibnu Hajar. Maka kalaulah mereka bukan zuriat Nabi, ya nggak perlulah terlalu membanggakan nasab. Lebih baik kalau nggak, dan juga kan dari diskusi kita sebelumnya, mereka tidak mendapatkan pengakuan isbat dari Nakib Internasional. Tidak ada. Maka saran dari kami, tidak perlu lagi meneruskan mengaku-ngaku cucu Nabi. Cukuplah kalian sudah diakui sebagai warga negara Indonesia. Meskipun kalian nih belum melakukan sumpah kesetiaan kepada Indonesia seperti orang Cina di masa lalu, tapi kan sudah ada yang buat KTP bagi kalian, kan berarti sudah menjadi warga negara. Maka cukuplah menjadi warga negara NKRI. Kita semua sama di mata hukum, kita sama-sama berbuat kebaikan, kita fastabiqul khairat. Tidak ada yang mulia di sisi Allah dari segi nasab, tapi dari segi ketakwaan. Jadi himbauan dari kami, ya sudahlah para Ba'alawi, tobat. Jadi nggak perlu lagi jadi sombong rasis. Kita sebagai warga negara NKRI saja yang sama. Kira-kira ngomong-ngomong denger ini, Thomas Riwu Assegaf ini dapat isbat nggak dari Robito Alawiyah ini? Wah. Diakui nggak? Atau seperti DNID tidak diakui? Ya, bukan cucu Nabi, bukan keluarga kami ya. Karena ya itulah ya. Seharusnya agama apapun tetap kita akui kalau memang keluarga kita, kerabat kita. Itu yang pertama. Yang kedua begini, Pak Prabowo ya, Presiden kita RI 1 yang mulia, Presiden Republik Indonesia, pernah menyampaikan ada sekelompok orang ratusan tahun tinggal di Nusantara, gitu ya, kurang lebih ya. Mereka melakukan pecah belah, membuat kerusuhan, mengadu domba hingga sekarang, kan begitu. Macam-macam kita usir saja. Artinya begini loh. Ini kaos timnas Indonesia. Ini asli ini bukan KW ini ya kan. Jelas ini mereknya asli dari brand resmi ya. Untuk bisa memakai kaos ini, kebanggaan, berjuang di lapangan membela merah putih timnas Indonesia, itu mereka pemain naturalisasi yang punya ayah, ibu, kakek, nenek masih berdarah Indonesia, masih punya genetik ras pribumi Nusantara. Ini harus melakukan serangkaian langkah, mengumpulkan data dengan detail, direkam jejak bener nggak kakeknya, neneknya, ibunya itu orang asli Indonesia, pernah tinggal di Indonesia dan lain sebagainya. Nah, itu seperti itu, masih harus hafal Indonesia Raya, masih harus prosesi sumpah setia, membaca kesetiaan sebagai WNI. Pertanyaannya, Habib ini bapak ibunya, kakek neneknya ya dulu pernah nggak melakukan hal seperti itu? Monggo. Sepertinya setahu saya ya tidak pernah. Maka padahal Cina pun tahun 50 tahun 60 itu dipaksa. Namanya pun harus diganti, nama Cina diganti nama pribumi. Betul. Tapi sebenarnya juga dan mengajukan diri menjadi WNI di Cina. Iya. Kenapa kok ketebang pilih?
negeri ini, bangsa ini kepada mereka-mereka imigran Yaman. Ya, sebenarnya juga Pak Ismail Fajri Alatas juga pernah menyampaikan. Dulu sebenarnya Pak Soekarno itu dan Pak Ahmad Yani itu sempat ibaratnya prihatin dengan masalah ininya Yaman ini sendiri. Cuman dulu husnuzon daripada para ulama NU yang membela mereka, sehingga akhirnya ya mereka tidak terlalu diinikan lah, tidak terlalu didorong untuk melakukan sumpah setia sebagaimana orang Cina. Ini Pak siapa tadi? Ismail Fajri Alatas itu juga. Apa bukan yang kakeknya jadi mufti di Jawa Timur itu? Nah, yang mendoakan ya, agar India Belanda dijajah selama-lamanya oleh Belanda itu. Itu. Ya, tapi yang pasti beliau tahu pada dasarnya Soekarno pun sebenarnya juga sudah tidak pas lah dengan gerakan Balawi. Jadi kalau ada kita yang ini ya kita sebenarnya meneruskan perjuangan para founding father kita, Gus. Nah, jadi dengan demikian ya intinya masa lalu sudah berlalu, tinggal kita ke depan ini jangan lagi lah para Balawi ini melakukan kemungkaran. Kalau kami ini kan sifatnya fardu kifayah, namanya kemungkaran ada, kita fardu kifayah harus menolak kemungkaran. Jadi selama kemungkaran masih ada ya orang-orang seperti Gus Faki, Kiai Imad, Gus Abbas, ya memang fardu kifayah harus menyuarakan menolak kemungkaran tersebut. Dan Nusantara tidak akan pernah kering. Nusantara tidak akan pernah kering. Untuk jadi para pejuang yang menyuarakan kebenaran. Betul. Bila mana ada yang kemudian berhenti, insya Allah akan tumbuh tunas baru, tumbuh generasi baru untuk terus melakukan penolakan kemungkaran. Jadi para Habib Balawi Musliman, jangan macam-macam di bumi Nusantara ini. Saat ini kita adalah warga Nusantara, warga NKRI, bukan warga Balawi, bukan Mukibin, bukan cucu Nabi lah kalian ini. Kalian harus sadar, kalian harus tobat. Kita sama-sama mensyukuri bumi Nusantara. Kita harus merdeka. Merdeka dari hawa nafsumu, dari pengaruh setan, pengaruh rasis, fasis. Kalian harus merdeka, jangan mengikuti langkah iblis. Baik, luar biasa orasi kebangsaan penutup tadi yang menyala dari Kanjeng Pangeran Raden Tubagus Nur Fadil Tirtayasa Al-Bantani. Kaos yang saya pakai ini adalah kaos Timnas Indonesia. Semoga mereka-mereka yang berjuang berkorban untuk prestasi bangsa kita tembus Piala Dunia tahun depan, ya, tahun berikutnya, tahun ini bisa memberikan hadiah kemerdekaan. Saya lebih mengapresiasi mereka-mereka para pemain naturalisasi, ya, yang tinggal di luar negeri tapi berdarah Indonesia dan sumpah setia kepada NKRI dan mereka berjuang untuk timnas kita. Daripada mereka-mereka yang bukan pribumi, tinggal makan di tanah air Indonesia, menghirup atmosfer Indonesia, tapi mereka menghisap Indonesia, berlaku rasis di Indonesia dan mereka tidak ada prestasinya. Betul. Tapi ngaku-ngaku. Tapi ngaku-ngaku berjasa. Maka mari semoga kita merdeka yang sebenar-benarnya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu Nusantaraku. Terima kasih.